Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Ahmad dengan NIM 2252111141 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Masaid Surakarta. Di sini saya akan membahas tentang manajemen perubahan dan inovasi. Mungkin langsung saja, apa itu manajemen perubahan? Manajemen perubahan adalah proses terus-menerus memperbaharui organisasi berkenaan dengan arah, struktur, dan kemampuan untuk melayani kebutuhan yang selalu berubah dari pasar pelanggan dan para pekerja itu sendiri. Adapun perubahan-perubahan yang terjadi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah teknologi. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi sangatlah cepat, sehingga apabila perusahaan tidak bisa menyesuaikan, maka akan tertinggal. Sebagai contoh, perusahaan taksi konvensional masih menggunakan cara lama seperti booking via telepon atau manggil di pinggir jalan. Sementara kalau taksi online sudah menggunakan aplikasi pemesanan online yang tidak memerlukan pulsa dan harganya juga lebih bersaing. So, kalau taksi konvensional tidak beradaptasi, maka bisa membuat perusahaannya tertinggal, sebab pelanggan akan mencari apa yang lebih mudah dan murah. Yang selanjutnya adalah tren. Faktor penyebab perubahan yang kedua adalah tren. Hal ini berkaitan dengan faktor teknologi yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi, dengan adanya perubahan teknologi, maka akan terjadi perubahan tren juga. Misalnya, banyak perusahaan yang mengembangkan teknologi pembayaran berbasis digital. Hal ini pun memunculkan tren baru, di mana masyarakat mulai meminati pembayaran secara digital dibandingkan cash. Yang ketiga adalah krisis. Adanya krisis juga dapat mengantarkan kita pada perubahan. Contohnya, selama adanya pandemi COVID-19, cara belajar menjadi berubah. Dimana sebelumnya kalau kita mau bimbel harus ke tempat bimbelnya langsung, sekarang kita bisa belajar secara online lewat aplikasi. Yang keempat adalah perubahan kebiasaan atau gaya hidup. Faktor krisis yang sebelumnya sudah dibahas nantinya akan memengaruhi perubahan kebiasaan atau gaya hidup. Yang kelima adalah pendatang baru. Terakhir, faktor penyebab perubahan bisa juga disebabkan adanya pendatang baru yang menemukan inovasi-inovasi lain. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi manajemen perubahan. Change management memiliki banyak fungsi yang dapat menguntungkan bisnis. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kemungkinan untuk memenuhi tujuan proyek. Yang kedua, membantu perusahaan untuk tetap sesuai jadwal. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk tetap pada anggaran. Yang keempat, meningkatkan ROI. Yang kelima, membantu mengadopsi perubahan dengan lebih cepat, lengkap, dan terampil. Selanjutnya adalah manajemen perubahan organisasi. Berbeda dengan jenis manajemen perubahan individu, perspektif organisasi adalah proses dan aktivitas yang digunakan tim proyek untuk mendukung perubahan individu yang berhasil. Secara umum, organizational change management dapat dibagi menjadi 3 jenis perubahan, antara lain developmental change, setiap perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan proses dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, transitional change, perubahan yang memindahkan perusahaan dari keadaan saat ini ke keadaan baru untuk memecahkan masalah. Adapun contoh manajemen perubahan transisi seperti merger, akuisisi, dan otomatisasi. Yang ketiga adalah transformational change, perubahan secara radikal dan fundamental yang mengubah budaya dan operasional perusahaan, seperti perubahan target pasar yang drastis. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen inovasi. Apa itu manajemen inovasi? Manajemen inovasi adalah kombinasi antara manajemen proses inovasi dan manajemen perubahan terkait dengan produk, proses bisnis, dan inovasi suatu organisasi. Selanjutnya adalah manfaat manajemen inovasi. Manajemen inovasi membantu sebuah organisasi untuk memahami kesempatan dan menggunakan kesempatan untuk memperkenalkan ide-ide baru, proses sejarah industri, serta produk. Dasar dari manajemen inovasi adalah kreativitas, dan tujuan akhirnya adalah perubahan dalam layanan atau proses bisnis itu sendiri. Setelah itu, tujuan manajemen inovasi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Dengan menerapkan manajemen inovasi, maka kita bisa mengerjakan berbagai hal dan menghasilkan output dalam waktu yang singkat. Kedua, meningkatkan efisiensi dalam bekerja. Selain meningkatkan produktivitas, inovasi juga membantu dalam meningkatkan efisiensi bekerja. Jika efisiensi dalam bekerja tinggi, maka akan semakin banyak output yang dihasilkan tanpa mengurus biaya berlebih.
Yang ketiga, menghemat waktu. Dengan manajemen inovasi yang tepat, hal ini akan memudahkan kita dalam mengendalikan berbagai hal sehingga kita bisa menggunakan waktu bekerja secara efektif dan efisien. Yang terakhir adalah contoh penerapan manajemen perubahan dan inovasi pada PT Telkom Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, lingkungan bisnis yang semakin berkembang menjadi suatu latar belakang terjadinya perubahan manajemen pada PT Telkom. Namun secara khusus, ada dua aspek yang mendasari diadakannya perubahan manajemen pada PT Telkom, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal yang mendasari diadakannya perubahan manajemen pada PT Telkom adalah adanya tuntutan dari serikat karyawan atau SKAR PT Telkom untuk mengubah susunan direksi PT Telkom secara menyeluruh dengan harapan jajaran yang baru mampu membawa PT Telkom ke arah yang lebih baik. Aspek eksternal yang mendasari diadakannya perubahan manajemen pada PT Telkom adalah tuntutan untuk melakukan inovasi dalam perusahaan agar menjadi pemicu semangat bagi para karyawan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Seperti diketahui sebelumnya, kualitas karyawan dari PT Telkom dinilai menurun. Yang kedua, perubahan manajemen yang dilakukan. Perubahan manajemen yang dilakukan PT Telkom adalah sebagai berikut. A. Perubahan susunan direksi. Sesuai tuntunan internal dari SKAR PT Telkom, maka pada tanggal 11 Mei 2012 diadakan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, untuk melakukan perombakan susunan direksi PT Telkom. B. Penyesuaian tugas dan fungsi. Selain mengubah susunan direksinya, PT Telkom juga melakukan penyesuaian tugas dan fungsi dari direksi-direksi tersebut. Selanjutnya, mengubah nama Direktorat IT Solution and Supply menjadi Direktorat IT Solution and Strategic Portfolio. Dan terakhir, menambah tugas dan wewenang Direktur CRM untuk menangani segmen bisnis wholesale and internasional selain tugas dan wewenangnya sebagai Direktur CRM. Yang C. Perubahan landscape bisnis. PT Telkom merubah landscape bisnisnya dari bisnis informasi dan komunikasi menjadi telecommunication, information, media, and entertainment. D. Perubahan budaya dan identitas. PT Telkom juga mengubah logo sebagai identitas perusahaannya, menyesuaikan dengan tujuan bisnis yang diterapkan PT Telkom. Berikut adalah logo PT Telkom yang lama dan logo PT Telkom yang baru. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.